Iya. Assalamualaikum Bu Herti. Waalaikumsalam, Bu Tri. Sehat Bu Herti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya juga alhamdulillah ya. Pada kegiatan hari ini kan kita rencananya mau ada coaching ya. Iya, Bu Bu. Herti selaku coach, terus kemudian saya selaku observer atau pengamat. Nah, sebelum Bu Herti melakukan coaching dengan coachingnya, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Herti. Gitu. Jadi saya mohon waktunya ya Bu Herti ya. Oh iya, Bu, silahkan. Nah, pada saat ini kan dalam kegiatan coaching itu kan kita mengenal ada 3 kompetensi ya Bu Herti ya. Iya, iya betul, Bu. Ada kompetensi kehadiran penuh atau presence, terus kemudian ada mendengarkan aktif, terus ada pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan itu dari ketiga kompetensi yang ada, kompetensi yang mana nih kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Herti dalam proses coaching? Hmm. Sebetulnya, Bu, jujur saja saya itu ketiga-tiganya memang masih butuh peningkatan. Ya, Hanya saja kalau untuk kali ini, jika boleh sih saya ingin dibantu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam eh, mendengarkan secara aktif, Bu. ya, oke, bagus ya. Bu Herti ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya, Bu Herti ya. Iya, iya betul, Bu. Eh, Menurut Bu Herti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan itu apa, Bu? Yaitu kan kompetensi mendengarkan aktif ya. Ya, ya indikatornya saya bisa mendengarkan coach saya dengan baik. Saya bisa menangkap semua informasi yang disampaikan oleh coach saya, Hmm, sehingga saya bisa memberikan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada akhirnya gitu yang untuk luar, ya coach saya. ya, luar biasa ya Bu ya. Diawali dari mendengarkan aktif ya Bu ya. Yang Iya, pada iya, nanti betul. juga bisa berjalan dengan baik proses coachingnya. Nah, alhamdulillah Iya, apa namanya pra observasi ini sudah kita lakukan dan saya juga sudah melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Herti. iya. Kompetensi yang ingin dikembangkan sudah disampaikan, kemudian indikator juga sudah disampaikan, seperti itu ya. Nah, sekarang berarti saatnya Bu Herti melaksanakan coaching dengan coachingnya ya. Iya. Terima kasih, Putri. Ya, saya persilahkan. Monggo Bu Herti. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Agnia. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu Agnia? Baik, sehat ya? Kenapa? Oh, gitu. Berarti kebetulan ya, kita hari ini bisa ngobrol ya, Bu Agnia ya. Iya, jadi hari ini nih yang mau kita bicarakan apa nih, Bu Agnia? Hmm. Iya, iya. Gitu ya. Jadi aktifnya mungkin bukan aktif bertanya hal yang kurang dipahami, mungkin bukan kayak gitu ya. Aktif menjawab pertanyaan gitu. Oke. Terus bisa diceritakan nggak gimana sih Bu situasinya secara detail?
Oh, mhm, 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 mmm, baik. Kalau gitu harapannya Bu Agnia setelah percakapan kita ini apa sih yang mau Bu Agnia dapatkan? Mhm, mhm. Berarti mungkin di sini permasalahan, yang sedang dihadapi Bu Agnia ini permasalahan, perilaku siswa ya, Bu, ya? Mhm. Perilaku siswa yang memang butuh, dibimbing lebih, ekstra lagi ya, jadi ada bimbingan khusus mungkin untuk siswa ini gitu ya, Bu, ya? Mhm. Iya. Mhm. Mmm, iya. Mhm, mhm, mhm. Jadi iya, jadi, kalau bisa diceritakan oleh Bu Agnia, sebetulnya harapan Bu Agnia, karakter atau perilaku yang, dimiliki oleh muridnya Bu Agnia itu idealnya seperti apa sih? Mhm, mhm. Iya, iya. Berarti mungkin di situ, tanggung jawab ya yang kurang ya dari, muridnya Bu Agnia itu ya? Kalau misalkan kita nilai nih, dari 1 sampai 10, nilai tanggung jawab yang dimiliki oleh, muridnya Bu Agnia itu saat ini ada di posisi berapa, Bu? Mmm, ada di angka 6. Kemudian, Bu Agnia ingin merubahnya menjadi angka berapa tuh setelah, percakapan ini? Mmm, mhm, iya, iya. Dan mungkin waktunya juga ya kalau misalkan mencapai angka 10, membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Bu, ya? Ya, jadi mhm, eee, untuk saat ini ada nggak yang ada di pikirannya Bu Agnia kira-kira apakah ada strategi yang bisa membuat, anak tersebut bisa lebih bertanggung jawab, Bu? Mhm, mhm, mmm, ya, selain strategi yang barusan ya yang diceritakan sama Bu Agnia itu, apakah, Bu Agnia masih ada strategi yang lain nih? Atau sementara ini masih cuman itu aja? Mmm, iya, iya, iya. Mhm,
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Hmm. Mhm. Jadi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri anak itu ya, Bu, ya? Mhm. Nah, jadi, Bu Agnia ini apa, apakah strategi yang tadi disebutkan oleh Bu Agnia itu, sangat memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat ini? Mhm. Iya. Mhm. Kedengarannya sih menarik ya, Bu Agnia ya, strategi yang tadi, diusulkan oleh Bu Agnia itu. Kapan nih Bu Agnia, mau mulai ini action-nya, mau mulai melakukan strategi yang tadi? Besok atau besok ya? Hmm, iya. Bagus kalau gitu ya, Bu Agnia, apa ya, saya, sangat, merespon baik, apa ya, semangatnya Bu Agnia nih, ingin merubah perilaku muridnya ya yang tadinya kurang bertanggung jawab, biar jadi sadar gitu ya, Bu, ya. Nah, eee, selanjutnya Bu, kalau, seandainya besok nih ya mau dilakukan nih, udah, apa, Bu Agnia sudah pasti nih besok mau melakukan strategi yang tadi sudah disebutkan ya, Bu, ya? Iya. Nah, mhm, 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 mhm. Jadi besok, Bu Agnia dilakukannya apakah pas ketika masuk sekolah langsung saat itu atau misalkan menunggu saat jam istirahat ataukah mau bagaimana, Bu? Mmm, iya. Jadi mungkin, kalau jam istirahat itu kelebihannya apa, Bu, tuh? Daripada kalau misalnya pagi-pagi? Mhm, mhm. Oh, iya baik, Bu Agnia. Aduh, Bu Agnia, sayang sekali nih waktunya kita cuma tinggal sebentar lagi nih. Ya jadi, ya apa ya yang bisa kita simpulkan nih hari ini? Mhm, 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 mhm. Iya, baik Bu Agnia. Saya sebenarnya ingin secepatnya sih tahu kabarnya dari Bu Agnia nih bagaimana, hasilnya ya, walaupun baru pertama kali misalkan besok ya dilakukan, tapi kira-kira Bu Agnia kapan nih bisa cerita lagi sama saya perkembangannya nih? Mhm, iya. Iya, iya.
Ya, mudah-mudahan aja ya, Bu. Soalnya memang cukup menarik juga tuh strateginya ya. Nah, memang patut dicoba ya. Nah, nanti saya pengen dengar ceritanya lagi nih dari Bu Agnia ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan kita bisa ketemu lagi ya, Bu Agnia ya. Iya, 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 sama-sama. Iya, enggak kok nggak bosen ya. Nanti terus aja kita pantau terus perkembangan anaknya ya. Jadi biar kita terus bisa sharing ya, Bu ya. Ya, ya. Kalau gitu ya, eh, kayaknya kita harus mengakhiri nih sesi percakapan kita hari ini ya, ya Bu ya. Ya, sehat terus ya Bu Agnia ya. Ya, ya, Assalamualaikum. Bu Gitu Bu. Herti, Oh iya, alhamdulillah ya Bu Herti udah ya, melakukan coaching ya, ya dengan Bu. coachingnya dan luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Herti mohon maaf nih ya, kita ke tahap berikutnya. Tadi kan Ya, ada tahap praobservasi, nah sekarang ada tahap pasca observasi ya. Saya selaku iya Bu. observer ini juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan gitu ya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi, gitu ya, yang dilakukan oleh Bu Herti selaku coach dan dengan coachingnya, apa yang sudah Ibu peroleh saat melakukan coaching tadi, Bu? Kalau boleh tahu. Eh, saya tadi memang berusaha untuk melakukan coaching sesuai dengan alurnya ya Bu ya. Mulai dari menggali tujuan pertemuan kita hari ini itu untuk apa gitu dan harapan yang dimiliki oleh coach itu sebenarnya apa sih setelah percakapan ini gitu. Dan selanjutnya saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu apa secara mendetil sampai apa sampai si coach itu bisa mengemukakan eh, capaian apa yang ingin dicapainya gitu berdasarkan pengamatan yang dialaminya gitu kemudian sampai ke saya menanyakan rencana aksinya bagaimana gitu strategi apa yang mau apa yang mau dicoba ya untuk diaplikasikan dan kapan itu akan terjadi. Nah, dan juga saya di akhir juga menanyakan tanggung jawabnya gitu apakah betul-betul itu akan dilaksanakan atau tidak gitu. Ya, Ya, mungkin seperti itu sih yang saya sadari, yang saya rasa sudah saya jalankan, Bu. ya, luar biasa ya Bu Herti. Siap. Ya, Assalamualaikum Bu Agnia. Waalaikumsalam Bu Herti. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuma ada rasa apa ya, ada rasa bingung gitu Bu. Bingung kenapa nih Bu Agnia kalau boleh tahu? Bingung, saya mau cerita Bu, saya banyak pengaduan nih hari ini dari orang tua murid banyak Oh, yang gitu. WA Heeh. mengenai murid Ya, saya Bu. ya udah kebetulan banget ya Bu Agnia berarti kita bisa ketemu hari ini ya. Iya Ibu. Ah, jadi apa nih Bu Agnia yang mau kita bicarakan hari ini? Iya Bu, salah satu murid saya selalu atau sering gitu Bu di kelas itu membuat masalah, menghilangkan atau merusak barang-barang temannya. Terus yang paling sering itu di luar sekolah Ibu. Kalau di luar sekolah pas pulang sekolah dia suka malak teman, terus Hmm. mukul temannya dan banyak lainnya. Jadi pas saya pulang sekolah itu banyak orang tua yang WA saya, "Bu, si A itu udah mukul tangan anak saya. Si A sudah malak anak saya." Jadi saya gimana gitu, Bu. Hmm. Jadi harapan Bu Agnia setelah percakapan kita hari ini apa sih yang mau Bu Agnia dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Mungkin dengan ngobrol sama Ibu jadi terpikirkan gitu, Bu, cara Hmm. mengatasi gitu atau saya harus gimana untuk menghadapi anak ini. Saya Hmm. mendapatkan pencerahan gitu, Bu, supaya saya tidak Ya. terlalu galau.
Baik, jadi sebetulnya bisa nggak sih sama Bu Agnia ini dijelaskan dulu nih, kayak gimana sih karakteristik atau apa ciri-cirinya kalau anak itu sesuai dengan harapannya Bu Agnia gitu? Sebenarnya sih Bu, anak ini itu di kelas lumayan aktif, aktif dia juga tergolong anak yang cerdas. Cuma ya gitu Bu, waktunya saya menerangkan si anak itu tidak bisa diam, sering sekali mengganggu temannya, mematahkan pensil, terus merusak tempat pensil temannya, eh, mengejek temannya gitu Bu. Itu kan kalau seperti itu mungkin masih maklum ya Bu, anak-anak gitu. Bukan bukan maksudnya masih masih dalam batas wajar, bukan dimaklum maksudnya. Masih Mhm. batas wajar ya nakalnya gitu. Cuma Bu, kalau di luar sekolah anak ini ya itu Bu, dengan suka main pukul-pukul anak yang lain, teman-temannya dipukul menggunakan sabuk, terus uang jajannya dirampas, gitu Bu. Hmm. Jadi kesimpulannya ini yang Bu Agnia harapkan dari anak ini, dia akan jadi anak yang seperti apa, Bu? Saya inginnya anak itu menjadi anak yang ya tidak melakukan hal-hal itu kepada temannya. Sebenarnya Hmm. saya juga di sekolah sering Bu merestitusi anak tersebut. Si anak itu juga sering kali berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terus dia akan bertanggung jawab dengan Ya. perbuatannya. Tapi nyatanya ya seperti itu lagi Bu keesokannya. Terus Hmm. saya Berarti, merestitusi, ya anaknya berjanji hmm, lagi tidak akan mengulanginya lagi, dia mau mengambil konsekuensinya, namun hmm, keesokannya ya begitu lagi terjadi seperti itu lagi ya, Bu. ber- berarti bisa disimpulkan mungkin ya kesadaran di anak tersebut ya akan tanggung jawabnya itu mungkin belum maksimal ya, Bu ya? Iya Ibu, saya ingin Hmm, membuat si anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab, Bu. hmm, Bertanggung jawab akan perkataannya yang tadinya sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terus akan menjadi anak yang baik. Jadi si anak itu kalau saya ini belum rasa tanggung jawabnya belum ada gitu, Bu. Karena ya selalu diulang terus kesalahannya. hmm. Berarti kalau misalkan berdasarkan penilaiannya Bu Agnia nih, nilai tanggung jawab dari anak ini berapa sih nilainya? Kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10. Kalau dari angka 1 sampai 10, 5 atau 6 Bu. Ada di posisi 6 lah tanggung jawabnya. Dan ya Bu Agnia ingin anak itu berubah ke angka berapa nih posisinya? Kalau saya inginnya ya berubah ke angka 10, cuma ya mungkin susah Bu untuk ke angka 10 itu. Untuk berada di angka 8 aja saya sudah bersyukur sekali. Ya, jadi kira-kira apa sih yang bisa Bu Agnia lakukan untuk bisa mencapai angka tersebut? Hmm, oh iya Bu Herti, saya dulu pernah waktu saya SMP, guru saya suka meminta saya untuk membuat catatan harian, apa bisa gitu ya dilakukan, diterapkan sama anak ini. Jadi si anak ini saya minta untuk menuliskan kegiatan sehari-harinya agar dia teh tahu gitu perilaku yang sudah baik yang dia lakukan, terus perilaku yang menurutnya negatif gitu, buruk yang dia lakukan. Mungkin dengan membuat catatan itu si anak akan sadar gitu Bu ya perilaku dia, apakah saya sudah Iya. melakukan hal yang salah nih hari ini, apa yang harus saya lakukan. Jadi dia sadar, oh saya melakukan ini teh salah gitu. Apa harus gitu Jadi ya? intinya strategi tersebut untuk meningkatkan kesadaran diri anak tersebut ya, biar lebih bertanggung jawab gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi dia akan sadar perilaku dia itu bagaimana, apakah sudah baikkah atau merugikan teman atau merugikan diri sendiri gitu, Bu. Baik, jadi Bu Agnia rencananya kapan nih mau mulai melaksanakan strategi yang tadi Bu Agnia sebutkan itu? Rencananya saya ingin mulainya secepat mungkin, Bu.
supaya ya saya juga ingin agak merasa tenang gitu, Bu. Kalau Mhm. ya gak apa-apa, bukannya saya gak mau di gimana ya, Bu. Cuma Mhm. untuk ini kan sering mendapat laporan, jadi saya juga merasa gimana gak enak gitu, Bu, sama orang tua yang lainnya atas perilaku anak ini gitu. Mungkin secepatnya, Bu, saya akan melakukannya. Baik, secepatnya ya Bu ya. Berarti Iya, besok mungkin bisa dilakukan ya? iya, Bu, besok besok Mhm. saya akan Besok ya? mencoba. Iya, saya akan mengajak Iya, jadi ngobrol anak-anak anak itu heeh. dulu. eh Kenapa ibu harus melakukan ini? Tujuannya untuk apa? Mungkin saya Mhm. yang pertama kali saya lakukan akan ya melakukan hal seperti itu, Ibu. Mhm. Nah, berarti besok itu apa aja sih yang harus dilakukan sama Bu Agnia nih? Besok saya akan memanggil Mhm. anak itu, Mhm. saya akan bicara dari hati ke hati lah ya Bu ya. Mhm. Kenapa Ibu harus melakukan hal seperti ini? Mungkin ya saya bertujuannya untuk kebaikan anak itu. Jadi memberi memberi apa ya pemahaman dulu supaya anak itu Mhm. mengerti. Terus kesananya saya harap si anak dapat melakukannya dengan baik dan dapat Iya. merubah perilakunya. Mhm. Ya, sayang sekali nih Bu Agnia, waktunya kayaknya sebentar lagi nih, udah mau habis ya. Oh, Nggak nggak kerasa kerasa kita ya Bu ngobrol ya. ya, Padahal heeh, masih gitu. banyak yang ingin saya Iya, ceritakan. saya juga sebetulnya sangat penasaran nih sama, apa, hasilnya nanti ya, gimana nih hasilnya dengan strategi yang tadi Bu Agnia sebutkan ya, dengan menggunakan catatan sehari-hari atau mungkin kalau, kita bisa, katakan itu sebagai journaling ya, daily journaling gitu. Jadi biar anak, apa, menyadari atau meningkatkan kesadaran diri, anak itu biar lebih bertanggung jawab ya Bu Agnia ya. Iya, Ya, jadi iya saya Ibu. penasaran nih, Bu, gimana nih hasilnya nanti gitu, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi? Saya rasa kalau untuk eh, tadi melaksanakan strategi itu, saya rasa untuk melihat perubahan 2 minggu sih, Bu. Mungkin 2 akan minggu ya? terlihat perubahannya. Mhm. Iya, mudah-mudahan nanti 2 minggu lagi kita, bisa ngobrol lagi ya, Bu Agnia ya. Iya, Bu. Kita jadwalkan aja nanti setelah 2 minggu dari sekarang ya. Iya, Biar ya saya sebenarnya penasaran banget nih pengen denger cerita dari Bu Agnia nih. saya Iya. juga penasaran, Bu, apakah berhasil? Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, Mhm. ya. Iya, Doakan. mudah-mudahan aja. Iya iya. Ya kalau gitu kita akhiri aja ya pertemuan kita ya, Bu. Baik, Ya. Ibu Herti, Iya, terima kasih, Bu, sudah sama-sama mendengarkan ya, Bu. cerita saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Herti, Iya, Bu. luar biasa ya proses coachingnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai ya Bu ya. Ya. Coachingnya dengan coachingnya juga sangat kerjasama sekali. Mhm. Bu Herti, sekarang kita memasuki pasca observasi ya. Tadi kan pra Iya. observasi, sekarang pasca observasi, dan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Herti terkait Iya pasca iya, Bu. Mhm. observasi, dan nanti juga akan ada umpan baliknya seperti Mhm. itu. Nah, saya nanya, apa sih yang Ibu dapatkan gitu ya selama melakukan proses coaching tadi bersama coach? Hmm. Yang saya dapatkan ya, saya apa ya, saya mencoba untuk, menyadari ya atau melakukan proses coaching ini dengan penuh kesadaran ya, Bu. Karena memang, coaching itu kan harus ada alurnya, harus sesuai dengan alurnya ya. Jadi harus mulai dari tujuannya apa, tadi saya sudah mencoba untuk menggali tujuan dari percakapan ini apa, sampai ke mengidentifikasi seperti apa kondisinya gitu. Terus, ketercapaiannya ingin sampai mana gitu, lalu apa yang, bisa dilakukan untuk mencapai ke posisi tersebut. Nah, terus saya melanjutkan juga ke, apa, mengajukan pertanyaan tentang rencana aksinya, kapan akan mulai dilakukan gitu, ya. Dan mencoba untuk, apa, menguatkan lagi tanggung jawabnya. Mungkin itu sih, Bu. Oke, bagus banget ya Bu Herti ya. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana
Bu Herti sendiri menilai self performa dalam kompetensi tadi gitu ya. Tadi kan Bu Herti ingin meningkatkan kompetensi tentang mendengarkan aktif. Nah, sekarang penilaian diri Bu Herti terkait performa yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi itu seperti Eh, Alhamdulillah sih Bu, saya merasa tadi yang saya lakukan saat coaching itu saya bisa mendengarkan dengan baik ya, saya mendengarkan aktif gitu, sehingga saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh coach saya. Hanya saja Bu, justru ada hal lain yang tadi memang sedikit mengganggu saya gitu Bu. Jadi ada apa ya, beberapa pertanyaan yang tadi mungkin saya ulang-ulang gitu, padahal maksudnya sama gitu untuk itu. Jadi saya juga menyadari hal itu gitu, padahal oh tadi saya udah itu ya sudah menanyakan itu, tapi kok kenapa tadi saya tanyakan lagi gitu? Mungkin saya sudah mendengarkan dengan aktif, tapinya mungkin saya fokusnya ini yang mulai agak berkurang gitu Bu. iya sih. Di awal tadi kan sudah saya sampaikan ya, kompetensi seorang coach itu kan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot gitu ya. Dan dalam proses coaching tadi juga saya sebenarnya sudah melihat alur tirta yang sudah Bu Herti lakukan gitu ya. Mulai dari tujuan tadi juga udah Ibu Herti sampaikan sendiri gitu ya, tujuan sudah tersampaikan, kemudian dalam identifikasi juga udah Ibu sampaikan, kemudian dari rencana aksi, tanggung jawab, hingga coach itu menceritakan permasalahannya dan solusinya itu juga berasal dari coach. Adapun pertanyaan yang diulang-ulang, alhamdulillah berjalan dengan baik ya tadi coachingnya. Adapun pertanyaan yang diulang-ulang itu sebenarnya kalau saya melihat sepertinya Bu Herti ingin benar-benar memastikan gitu ya pesan-pesan atau informasi yang disampaikan oleh coach itu sendiri seperti itu. Nah, apakah seperti itu yang Bu Herti Ya, justru rasakan? betul, Bu. Maksud saya itu seperti itu, tapi mungkin saya justru tadi takutnya ada anggapan dari coach itu kok saya kenapa menanyakan itu lagi? Tadi udah ditanyakan, kok ditanyakan lagi gitu. Jadi memang maksud saya ingin menguatkan gitu tanggung jawabnya gitu. Kalau memang betul gitu coach saya itu besok akan melaksanakan itu gitu sih, Bu. Ya, 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 betul sih. Tadi juga saya melihat coach juga merasa nyaman sih ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Herti gitu ya. Tidak ada rasa ataupun ungkapan dari coachingnya, Bu, itu kan sudah saya tanyakan, kan nggak seperti Iya, itu. iya, iya betul. Hanya perasaan Coachingnya, saya mungkin. iya, coachingnya sangat sangat enjoy gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Herti. Artinya coach menerima kondisi Bu Herti yang bisa mendengarkan secara aktif seperti yang disampaikan tadi sama Bu Herti, bahwasannya Bu Herti ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif seperti itu ya. Nah ini luar biasa ini Bu Herti ya. Iya, makasih, Bu. Aduh. Nah mudah-mudahan ini bisa dikembangkan oleh Bu Herti di pertemuan coaching-coaching berikutnya gitu ya, seperti itu karena dari proses observasi yang saya lakukan, memang Bu Herti sudah melaksanakan proses coaching dengan luar biasa, dengan alur tirta yang sudah runtut dari mulai penyampaian tujuan, terus kemudian tanggung jawab, serta solusi itu bersumber dari coaching seperti itu ya. Kemudian kompetensi lain gitu ya, mungkin ada yang disampaikan oleh Bu Herti dari proses coaching ini? Ya, kompetensi yang saya kira harus lebih saya kembangkan lagi, Bu. Saya ingin Ya. lebih mengembangkan tadi ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Mm-mm. biar bisa apa ya membuat coach lebih apa ya lebih banyak terfikir oleh inspirasi-inspirasinya sendiri gitu. Gimana caranya biar menggali apa yang potensi yang ada di dirinya coach itu. Iya, 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 saya paham. Jadi harapannya nanti di proses coaching-coaching berikutnya ya Bu ya, apa namanya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi yaitu pertanyaan berbobot bisa dikembangkan oleh Bu Herti
Seperti Iya. itu. Mungkin untuk saat ini itu saja ya Bu ya yang kita diskusikan dalam proses supervisi coaching ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan Iya, Bu. bisa meningkatkan kompetensi yang lainnya seperti Iya, itu. amin. Terima kasih Ya, ya. makasih Putri. Ya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.